Halo, apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia agar imun dalam tubuh kalian terus bertambah. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya sekarang tentang menulis teks persuasi bersama Ibu Teresia Haryati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di semester genap. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan teks persuasi secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi atau teks yang bersifat ajakan adalah teks yang dihadirkan khusus untuk mengajak para pembaca melakukan sesuatu hal. Dalam membuat teks persuasi tidaklah mudah, karena kalian harus memiliki pengetahuan mengenai struktur dan gaya bahasa yang digunakan. Tidak jarang banyak kita menemukan contoh-contoh tulisan teks persuasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kampanye untuk mempengaruhi pemilih, selebaran-selebaran dan pamflet, serta iklan dalam surat kabar, dan lain-lain. Langkah-langkah menulis teks persuasi itu merupakan fase atau tahapan untuk menuangkan ide atau gagasan atau juga pikiran seseorang yang dituangkan ke dalam sebuah teks. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks persuasi? Ada yang tahu? Iya, betul. Baiklah, sekarang langkah-langkah menulis teks persuasi menurut Kemendikbud. Yang pertama, menentukan tema atau bujukan utamanya. Kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarah pada ajakan yang berupa fakta dan pendapat. 3. Menyusun fakta, pendapat, dan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi, yaitu A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Susunan perincian, D. Pengumpulan bahan. 4. Pengembangan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan yang utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini dalam hal ini susunan perincian itu sama saja dengan kerangka karangan. Jadi, untuk mengembangkan menjadi karangan yang utuh itu berdasarkan perincian-perincian yang ada.
Berikut bagan langkah-langkah dalam membuatkan teks persuasi menurut Kemendikbud itu. Yang pertama adalah menentukan tema, yaitu berupa bujukan, lebih utama bujukan, ajakan, dan anjuran. Yang kedua, susunan perincian, itu dikembangkan berdasarkan pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat. Ini bisa kalian lakukan dengan melakukan wawancara ataupun membaca buku, sehingga kalian dapat mengumpulkan atau menemukan fakta dan pendapat. Dan langkah yang terakhir, mengembangkan teks menjadi karangan yang utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks persuasi. Selanjutnya, mari kita kupas satu persatu langkah-langkah menulis teks persuasi. Langkah yang pertama, menentukan tema dengan menyiapkan atau penyiapan bujukan, ajakan, dan anjuran. Adapun karakteristik teks persuasi adalah sebagai teks yang berisi bujukan, ajakan, anjuran. Dengan demikian, langkah pertama adalah menyiapkan sejumlah bujukan, ajakan, dan anjuran itu. Hal ini yang menjadi tema utamanya. Sebagai contoh, raihlah cita-citamu setinggi langit. Mari bekerja sama demi tujuan bersama. Persoalannya, bisakah orang lain mengikuti bujukan, ajakan, atau anjuran kita? Itulah persoalan penting yang kita pikirkan ketika akan menuangkan gagasan pikiran dalam menulis teks persuasi. Ya, orang akan mengikuti bujukan, ajakan, ataupun anjuran kita jika ada kepercayaan. Maka, siapkanlah sejumlah fakta dan opini atau pendapat yang dapat mendukung orang lain melakukan apa yang kita harapkan. Jadi, fungsi fakta dan pendapat dalam teks persuasi di sini untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan atau himbauan. Silakan diperhatikan contoh teks persuasi berikut. Silakan kalian baca sendiri. Berdasarkan teks di atas, sebelum penulis menyampaikan bujukannya, ia menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan pembaca. Fakta itu memang harus terpilih
yakni berupa sesuatu yang dikenali sekaligus memberikan efek psikologis bagi pembaca. Mungkin berupa rasa takut, marah, kecewa, dan sebagainya. Adapun fakta yang disajikan dalam teks di atas berefek pada timbulnya amarah, paling tidak rasa kesal. Selanjutnya, pembaca mengiyakan dan ia mengikuti bujukan yang kita sampaikan. Langkah yang kedua, susunan perincian dengan memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Untuk menulis teks persuasi, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian membuat perinciannya. Seperti yang tampak pada contoh di bawah ini. Topik dan perinciannya adalah sebagai berikut. Contohnya, tema ajakan belajar dengan baik. Berdasarkan tema itu, kita bisa membuatkan sebuah perincian dengan cara merinci hal apa saja yang akan dibahas pada belajar dengan baik itu. Bisa kita buatkan pertanyaan, bagaimana belajar dengan baik itu? Perinciannya adalah berdoa sebelum belajar, lalu memusatkan pikiran, menenangkan otak, menonton televisi, berdiri, duduk rileks, mengelilingi ruangan, menggerak-gerakkan badan. Nah, ini perinciannya. Setelah kalian menentukan tema dan perinciannya atau garis-garis besar yang akan kalian kembangkan, lalu dibuatlah menjadi sebuah teks karangan persuasi. Contohnya seperti berikut. Silakan dibaca sendiri. Teks tersebut dilihat dari isinya menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah. Dengan karakternya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi. Silakan diperhatikan contoh teks berikut. Silakan dibaca. Pada teks sebelumnya, kalian membuatkan karangan berdasarkan topik dan perincian-perincian yang sudah dibuat. Pada teks ini, kalian akan mengembangkannya berdasarkan fakta dan pendapat. Berikut contoh teks itu.
Teks tersebut dikembangkan berdasarkan fakta dan pendapat. Adapun fakta dan pendapatnya yaitu yang A, pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. B, dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. C, para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. D, fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Sedangkan rujukannya adalah pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Langkah yang ketiga, pengumpulan bahan. Dalam mengumpulkan bahan untuk menyusun pendapat dan fakta serta merumuskan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi. Ya, kalian ingat struktur teks persuasi. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan juga penegasan kembali. Nah, hal itu kalian bisa peroleh dengan wawancara dan juga berdasarkan bahan yang sudah kalian dapatkan. Yang keempat, pengembangan teks. Mengembangkan kerangka atau perincian-perincian yang sudah kalian buat menjadi sebuah teks yang lengkap dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan atau diksi dan gaya bahasa yang benar, logis, rasional, dan mempengaruhi, meyakinkan, serta membuat orang percaya kepada pembaca ataupun pendengar. Setelah kalian memahami langkah-langkah dalam menulis teks persuasi, sekarang kita akan berlatih dengan menentukan apa fakta dan harapan pada teks berikut. Teksnya silakan dibaca. Berdasarkan teks di atas, harapan penulis adalah perokok menghentikan kebiasaan merokoknya sebelum kecanduan. Fakta atau pendapat yang disajikan berdasarkan teks di atas adalah 1. Di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. 2. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Untuk soal selanjutnya, silakan dibaca tokoh kartun Shinchan. Berdasarkan teks tokoh kartun Shinchan tadi, harapan penulis adalah penonton atau pembaca tidak menonton atau membaca komik dengan tokoh Shinchan
karena mempunyai karakter sebagai penyebar virus yang berbahaya. Sedangkan fakta atau pendapatnya yang disajikan adalah 1. Banyak protes yang ditujukan kepadanya melalui surat pembaca di berbagai media cetak. Yang kedua, mereka menyatakan bahwa Shinchan mempunyai kelakuan negatif yang ternyata banyak diikuti oleh anak-anak. Semoga kalian bisa memahami dan sudah menambah wawasan dengan penjelasan yang Ibu berikan. Marilah sebelum berakhir kalian berlatih terlebih dahulu. Buatlah teks persuasi dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan tema atau bujukan utamanya. Ya, bebas kalian pilih mengembangkan tema apa. 2. Mencatat perincian-perincian yang mengarah pada ajakan itu, yang berupa pendapat atau fakta. Yang ketiga, menyusun pendapat atau fakta dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Dan yang keempat, mengembangkan perincian atau kerangka menjadi teks lengkap utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Selamat bekerja. Tidak terasa waktu akan memisahkan kita, kiranya wawasanmu terus bertambah dan berkembang. Sebelum berakhir, marilah berefleksi terlebih dahulu. 1. Adakah manfaatnya kalian mempelajari menulis teks persuasi? Jika ada, jelaskan. 2. Bagaimana upayamu untuk mewujudkan kebermanfaatan menulis teks persuasi itu di era digital ini? Terima kasih, semoga penjelasan ini menambah wawasan untuk kalian semua. Dan selamat bekerja. Setelah itu tugas silakan dikumpulkan di GCR.